Halo, sahabat horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel audio horor. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kalian baik ya. Nah sahabat horor, kali ini audio horor kembali lagi nih untuk kalian. Buat ceritain kisah-kisah horor yang menarik yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding. Kali ini audio horor ingin menceritakan kisah di mana awal mulanya kemunculan hantu kuntilanak yang ada di Nusantara. Yang tentunya nama kuntilanak tidak asing lagi bagi kalian semua. Bagaimana ceritanya? Sebelum kita lanjut ke video, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Pasang headset kalian. Cari posisi yang nyaman. Audio horor dimulai. Lengser wengi seliramu. Kisah ini berawal dari sebuah kampung terpencil. Nama kampung itu adalah Kampung Balangandang. Jadi jauh sebelum Indonesia dijajah, di Kampung Balangandang ini hidup seorang laki-laki yang sakti mandraguna. Laki-laki itu sangat berkuasa di Kampung Balangandang. Namanya Ki Bamantara. Dia sangat disegani sekaligus ditakuti. Dia adalah seorang dukun santet yang sangat sakti. Seluruh warga kampung sangat takut pada Ki Bamantara. Selain ditakuti, Ki Bamantara juga menjadi pemimpin di kampung itu. Semua warga kampung patuh pada Ki Bamantara. Jadi setiap malam Jumat, si Aki ini dia suka ngadain pentas jaipong di depan rumahnya. Nah, semua warga kampung Balangandang wajib menonton pertunjukan itu. Kalau misalkan ada yang gak datang, pasti besoknya bakal sakit. Dan Ki Bamantara lah yang menyantet orang itu. Sempat ada yang memprovokasi untuk melawan Ki Bamantara, dan dia mati gitu aja. Makanya semua warga takut. Jadinya mereka nurut aja apa kata Ki Bamantara. Pokoknya kalau misalkan ada pertunjukan jaipong, mau kakek-kakek, nenek-nenek, anak kecil, semuanya wajib ikut. Bahkan kalaupun ada yang sakit, dia harus dituntun untuk dipaksa nonton pertunjukan jaipong. Nah, seperti malam itu, pertunjukan pun dimulai. Ada 3 penari di depan rumah Ki Bamantara. Sedangkan Ki Bamantara, dia duduk di teras rumah sambil menyaksikan pertunjukan jaipong itu. 3 penari itu menari dengan wajah ketakutan. Gak lama kemudian muncul seorang wanita muda yang sangat cantik. Wanita itu bisa dibilang bintangnya lah di Kampung Balangandang. Dan ternyata dia adalah istrinya Ki Bamantara. Sebenarnya Ki Bamantara ini udah menikah lebih dari 20 kali. Tapi anehnya nggak pernah punya anak. Ya bisa dibilang laki-laki itu mandul ya. Makanya dia nikah berkali-kali. Tapi tetap aja nihil. Nah, dan wanita yang ia nikahi sekitar 1 tahun lalu ini bernama Ngartasih. Walaupun umurnya terpaut jauh, tapi Ngartasih nyatanya sangat mencintai Ki Bamantara. Cintanya sangat tulus. Walaupun laki-laki itu bengis dan pemarah. Tapi kepada istrinya, Ki Bamantara ini memang sangat baik. Makanya si Ngartasih ini sangat mencintai Ki Bamantara. Nah, dari dalam rumah itu, Ngartasih bawa sepiring ubi rebus. Dia menyuguhkan ubi itu dan dicomot sama Ki Bamantara. Sebelum Ngartasih pergi, Ki Bamantara memegang tangan kanan istrinya itu, lalu dia mencium tangan Ngartasih dengan penuh cinta. Ki Bamantara pun kembali menyaksikan pertunjukan jaipong. Tapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba salah satu penari jaipong pingsan gitu aja. Ki Bamantara pun langsung bangun dan mendekat ke penari jaipong itu. Seketika kerumunan terbelah menjadi 2. Mereka semua menunduk, gak ada yang berani melihat wajah Ki Bamantara. Karena Ki Bamantara ini sangat bengis dan menakutkan. Dia mendekat ke wanita yang pingsan tadi dan menyentuh kening wanita itu. Umur si penari kisaran 15 tahun lah, masih muda. Tapi pas Ki Bamantara baca-baca mantra,
Wanita itu tiba-tiba bangkit. Wajahnya merah dan matanya menyala. Dia benar-benar kesurupan. Dan wanita itu berkata, "Kali ini kau pasti binasa, Ki Bamantara." Begitu kata wanita itu. Dan saat Ki Bamantara akan mengeluarkan kerisnya, tiba-tiba aja dari balik pepohonan muncul sebuah delman. Delman itu dibawa oleh seorang prajurit dan di kanan kirinya juga ada prajurit yang mengawal. Entah dari mana datangnya para prajurit itu. Dan tampak jelas di atas delman itu ada seorang wanita yang berkebaya hijau. Dan itu adalah Nyi Roro Kidul. Ki Bamantara tahu karena dia pernah ketemu sama Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul yang ada di atas delman itu tidak turun dari delmannya. Tapi wanita yang tadi kesurupan, dia mendekat ke delman itu, lalu naik ke atas delman. Dia pun duduk di samping Nyi Roro Kidul. Beberapa saat kemudian, delman itu pun pergi gitu aja. Semua warga benar-benar ketakutan, karena mereka ngeliat delman itu masuk ke dalam kegelapan, lalu menghilang gitu aja. Setelah kejadian itu, Ki Bamantara langsung membubarkan kerumunan. Ia dan istrinya masuk ke dalam rumah. Tanya istrinya, "Ada apa, Ki?" "Aku gak tahu, kayaknya ada kesalahan fatal yang aku lakukan," kata Ki Bamantara. "Lalu bagaimana, Ki?" "Nanti akan aku cari tahu. Aku akan pergi ke makam keramat." Nah, di kampung Balangandang ini memang ada sebuah makam keramat yang sering dikunjungi sama Ki Bamantara. Nah, dan makam itu adalah makam ayahnya Ki Bamantara. Malam itu juga setelah Ki Bamantara melakukan sajenan di rumahnya sendiri, sekitar jam 12 malam, dia pergi ke makam keramat. Makam keramat itu terletak jauh dari kampung Balangandang. Dia adanya di tengah-tengah hutan. Nah, asal teman-teman tahu, kalau nggak semua warga kampung Balangandang ini takut sama Ki Bamantara. Ada satu orang yang sangat dendam pada Ki Bamantara. Namanya Sunaryo. Sunaryo ini istrinya meninggal gara-gara dia nggak ngehadirin tari jaipong di depan rumahnya Ki Bamantara. Besoknya istrinya Sunaryo muntah beli dan mati gitu aja. Sunaryo yakin yang menyantet istrinya itu adalah Ki Bamantara. Akhirnya dia meninggalkan rumahnya dan tinggal di tengah-tengah hutan juga, yang tak lain adalah dekat dengan makam keramat. Nah, gak jauh dari makam keramat itu ada gubuknya si Sunaryo. Beberapa kali Sunaryo coba untuk menyantet Ki Bamantara, tapi santetnya itu mental terus, karena Ki Bamantara lebih sakti dibanding Sunaryo. Nah, kebetulan malam itu kan hujan gerimis ya. Dengan seorang diri, Ki Bamantara masuk ke dalam hutan. Dia juga bawa patromax. Nah, dan di tengah-tengah perjalanan Ki Bamantara, gak sengaja si Sunaryo ini ngeliat. Dari kejauhan, Sunaryo ngeliat cahaya yang bergerak ke arah makam. Buru-buru dia ngikutin cahaya itu, dan ternyata itu adalah Ki Bamantara. Dia ngintip tuh dari balik pepohonan. Ki Bamantara duduk di samping makam dan dia mulai membaca mantra-mantra. Batu nisan makam itu dibungkus pakai kain kafan yang udah sangat kotor. Pokoknya terlihat sangat keramat ya. Nah, dan pas Ki Bamantara baca mantra, tiba-tiba dari permukaan makam itu keluarlah segumpal asap kental. Sunaryo benar-benar kaget melihat kejadian itu. Dan pas dia mau kabur, tiba-tiba aja di hadapan dia udah ada Ki Bamantara. Wajah Ki Bamantara sangat menakutkan dan terkesan mengancam. Sunaryo langsung tertunduk dan dia minta ampun pada Ki Bamantara, lalu lari begitu aja. Ki Bamantara tahu kalau misalkan Sunaryo ini masih hidup, tapi dia nggak peduli sama laki-laki itu, karena yang dia pikirin sekarang adalah kenapa Nyi Roro Kidul sampai marah pada Ki Bamantara. Dan ternyata setelah dia berkunjung ke makam keramat, akhirnya malamnya dia mimpi. Alasan Nyi Roro Kidul itu marah karena ada satu keturunan Nyi Roro Kidul yang merasa sakit hati pada Ki Bamantara.
Dan keturunan itu adalah si Sinden yang pernah kesurupan. Nah, itu si Sinden itu namanya si Santika. Santika ternyata dia masih ada keturunan Nyi Roro Kidul, atau ayah dan bapaknya itu bisa jadi salah satunya adalah jin. Nah, semenjak saat itu kan Ki Bamantara benar-benar takut karena mau bagaimanapun kekuatan Nyi Roro Kidul ini gak bisa terkalahkan sama lelaki tua itu. Dalam mimpi itu juga Ki Bamantara nanya, lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Ki Bamantara. Nah, si bapak-bapak itu menyarankan Ki Bamantara untuk melakukan sajenan ke laut. Kebetulan kan kampung Balangandang ini dekat sama laut. Sebelum menjelang pagi, laki-laki tua itu mendekati bibir pantai. Ki Bamantara pun melakukan apa yang disarankan oleh ayahnya. Menjelang subuh, dia berangkat ke pantai sambil membawa sajenan. Sementara itu di dalam hutan, Sunario sedang menuntut ilmu Waringin Sungsang. Ini adalah ilmu santet yang sangat berbahaya. Orang yang pengen punya ilmu ini harus bertapa di sebuah gua yang sangat angker. Gua itu adanya di bibir pantai selatan, yaitu di daerah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Kebetulan, lokasi gua itu nggak jauh dari kampung Balangandang. Tapi nggak ada satu orang pun yang berani masuk ke gua itu. Konon katanya, di dalam gua tersebut ada kuyang yang sangat ganas. Kuyang itu biasa memangsa manusia. Dan kalau misalkan orang yang pengen menuntut ilmu Waringin Sungsang, maka dia harus menjinakkan kuyang tersebut. Sunario sudah benar-benar gelap hati. Dia ingin membalaskan dendamnya pada Ki Bamantara yang telah membunuh istrinya tercinta. Maka, malam itu juga Sunario berangkat ke gua yang sangat angker. Dia bertapa selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tanpa minum. Tapi Sunario masih bisa bertahan. Selama pertapaannya itu, Sunario diganggu oleh makhluk-makhluk gaib. Seperti tiba-tiba muncul ada singa putih atau ada buaya di depannya. Dan yang paling menakutkan, dia pernah melihat katak sebesar gentong. Dan itu sangat-sangat menakutkan. Tapi Sunario masih bisa bertahan. Dan di malam terakhirnya bertapa, tiba-tiba aja dari kegelapan muncul sesosok kunyang yang mendekat ke arah Sunario. Kunyang itu melayang dan perlahan menghampiri Sunario. Sebisa mungkin si Sunario mencoba untuk tenang. Dia yakin bisa menjinakkan kunyang itu. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba aja muncul angin puting beliung yang sangat kencang sampai Sunario ini terpental. Dia meringis kesakitan dan saat mulutnya terbuka, sosok kunyang itu masuk ke dalam tubuh Sunario melalui mulutnya. Sunario pun tak sadarkan diri. Keesokan paginya, dia mendapati dirinya sedang terbaring di atas tempat tidur, tepatnya di gubuknya si Sunario. Dia bingung kenapa dia tiba-tiba ada di sini. Siapa yang mengantarkannya ke rumah? Tapi di luar kebingungannya itu, ternyata si Sunario ini sudah berhasil menguasai ilmu Waringin Sungsang. Dalam dirinya ada kunyang jahat yang menguasai Sunario. Dia pun meraih seperti boneka kecil. Nah, boneka itu pernah ia gunakan untuk nyantet Ki Bamantara, tapi nggak berhasil. Dan sekarang pas dia punya ilmu Waringin Sungsang, dia mau coba nyantet lelaki tua itu lagi. Beberapa kali ia tusukkan jarum di atas boneka itu. Dan dia tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, hal buruk terjadi pada Ki Bamantara. Di rumahnya, dia merasa sangat kesakitan, bahkan tubuhnya seperti lumpuh. Buru-buru dia memanggil istrinya, Singartasi, untuk minta diambilkan keris. Dan keris itu pun diambil. Ki Bamantara memeluk keris itu dan merapatkannya ke dada. Dia membaca mantra-mantra dan tiba-tiba aja dia terpental ke tempat tidur sampai tak sadarkan diri. Semenjak saat itu, Ki Bamantara mulai terbaring tak sadarkan diri di atas tempat tidurnya. Bahkan sampai berhari-hari, dia masih hidup, tapi kondisi tubuhnya itu semakin parah. Kayak muncul benjolan-benjolan merah, dan di mukanya tumbuh benjolan-benjolan besar sebesar bisul. Itu sangat aneh. Nah, Ngartasi mulai curiga kalau suaminya ini pasti kena santet. Dia pun bingung karena
Si Ngartasi ini nggak punya ilmu sama sekali. Dan pas dia minta tolong ke tetangganya itu nggak ada yang peduli sama Ngartasi. Bahkan satu pun nggak ada yang mau nolongin. Karena keluarga Ki Bamantara ini emang dibenci sama masyarakat. Ki Bamantara nggak pernah bangun dan nggak pernah makan. Tapi anehnya dia masih bisa bertahan hidup. 10 hari berlalu, kondisi Ki Bamantara semakin parah. Dan tiba-tiba aja ada yang ngetokin pintu dapurnya Ngartasi. Nah, Ngartasi udah tahu siapa yang bakal datang. Dia adalah Mbok Rumi. Kisah tentang Mbok Rumi ini juga nggak kalah serunya. Karena Mbok Rumi ini adalah tokoh yang sangat unik. Dia kayak nggak punya kampung gitu. Nggak ada yang tahu kalau Mbok Rumi ini datang dari mana. Orangnya itu suka berkelana dari satu kampung ke kampung yang lain. Dan kadang-kadang tingkahnya suka aneh, berbau-bau mistis gitu. Biasanya Mbok Rumi ini datang 2 bulan sekali ke rumahnya Ngartasi. Hanya untuk ngobrol aja. Tapi setiap kali Mbok Rumi datang, Ngartasi pasti ngasih makan nenek tua itu. Ngartasi pun menyuguhkan Mbok Rumi makanan karena dia tahu pasti Mbok Rumi ini lapar. Tapi makanan itu nggak dimakan oleh Mbok Rumi. Si Mbok ini malah bilang kayak gini, "Aku cuma mau ngasih tahu kamu sesuatu." "Apa itu, Mbok?" "Kalau kamu sebentar lagi akan hamil." Begitu kata Mbok Rumi. Wah, mendengar pernyataan Mbok Rumi, Ngartasi bener-bener seneng. Karena udah lama banget dia mendambakan ngomongan. Tapi di sisi lain, Ngartasi masih sedih karena suaminya kena santet. Kata Mbok Rumi kayak gini, "Tenang aja, suamimu bakal baik-baik aja kok. Nanti juga sembuh sendiri." Begitu katanya. Mendengar jawaban Mbok Rumi, ya Ngartasi sedikit agak lega lah. Soalnya dia juga yakin kalau misalkan suaminya ini sangat sakti dan bisa melawan ilmu santet itu. Setelah memberitahu kalau Ngartasi ini bakal hamil, Mbok Rumi pun pergi gitu aja dari dapurnya Ngartasi. Sunario benar-benar kesal. Dia nggak ngerti kenapa Ki Bamantara ini nggak kunjung mati. Padahal santet yang dia gunakan itu adalah santet yang sangat-sangat berbahaya. Artinya, gak semua orang bisa bertahan sama ilmu santet itu. Sunario benar-benar udah gelap hati. Dia pengen ngebunuh Ki Bamantara untuk membalaskan dendamnya. Maka malam itu juga dia mendatangi rumah Ki Bamantara sambil membawa parang yang udah dia asah. Setibanya di depan rumah Ki Bamantara, dia berteriak dan mengancam akan membunuh laki-laki itu. Dengan ilmu yang dimiliki Sunario, dia berhasil mendobrak pintu rumah Ki Bamantara. Setelah itu, dia pun mendobrak pintu kamar Ki Bamantara. Di dalam kamar itu, ada Ngartasi yang sedang menangis sambil memeluk tubuh suaminya. Tanpa ancang-ancang lagi, dia mendorong Ngartasi hingga terjungkal ke belakang. Ngartasi pun nangis sambil berteriak. Sunario menghujamkan parangnya berkali-kali ke perut Ki Bamantara, juga leher Ki Bamantara. Namun anehnya, parang itu tidak mampu melukai Ki Bamantara. Dan saat itu juga, Ki Bamantara membuka matanya. Dia akhirnya bangkit dari tidurnya yang sangat panjang. Wajah Ki Bamantara merah. Dia benar-benar marah pada Sunario. Hanya dengan menjentikan jari, Ki Bamantara mampu membuat Sunario terpental hingga terbanting ke dinding. Segera Ki Bamantara membaca mantra dan dari dalam mulut Sunario keluarlah sosok kunyang yang pernah masuk ke dalam dirinya. Kunyang itu berhasil dihancurkan oleh Ki Bamantara. Selang beberapa saat, Ki Bamantara langsung memikul tubuh Sunario. Dia membawa tubuh laki-laki itu ke pantai selatan. Dan di sana dia membaringkan tubuh Sunario. Ki Bamantara duduk sila menghadap laut lepas. Dia pun kembali membaca mantra-mantra dan tiba-tiba aja dari tengah-tengah lautan itu muncullah keraton yang sangat megah. Keraton itu penuh dengan permaisuri dan para prajurit. Dan di tengah-tengahnya ada singgasana yang terbuat dari emas. Di singgasana itu duduklah Nyi Roro Kidul. Wajahnya sangat cantik. Dia tersenyum pada Ki Bamantara. Ternyata penyakit yang selama ini diidap sama Ki Bamantara itu bukanlah dari santet
kirimannya si Sunario. Tapi penyakit itu disebabkan oleh kutukan Nyi Roro Kidul. Sajen yang diberikan Ki Bamantara itu tidak cukup. Dan Nyi Roro Kidul murka lalu mengirim penyakit pada Ki Bamantara. Selama Ki Bamantara tak sadarkan diri, rohnya itu masuk ke keraton Nyi Roro Kidul. Ia menjadi hamba di sana. Di dalam keraton itu Ki Bamantara dikasih tahu sama Nyi Roro Kidul kalau misalkan dia pengen lepas dari kutukan Nyi Roro Kidul, maka dia harus menumbalkan seorang manusia. Dan sekarang Ki Bamantara sudah menemukan tumbal itu. Sunario sangat cocok untuk dijadikan tumbal karena selama ini dia sudah mengganggu ketentraman keluarga Ki Bamantara. Dua prajurit menghampiri Ki Bamantara dan menggotong tubuhnya si Sunario. Mereka membawa tubuh itu ke tengah-tengah lautan dan hilang gitu aja. Begitupun dengan keratonnya, itu menghilang tanpa ada jejak. Yang terlihat hanya riak-riak air di lautan. Semenjak kejadian itu, Ki Bamantara merasa lega. Dia yakin kalau misalkan tumbal yang udah dia berikan itu sudah cukup. Dan keluarganya tidak akan pernah diganggu lagi sama Nyi Roro Kidul. Tapi ternyata dugaan Ki Bamantara ini salah. Beberapa bulan kemudian, saat kandungan Ngartasi semakin membesar, dia bermimpi ketemu sama Nyi Roro Kidul. Nyai meminta anak yang ada di kandungan Ngartasi. Ngartasi benar-benar kaget dan dia panik. Keesokan paginya Ngartasi cerita kalau misalkan anaknya itu diinginkan sama Nyi Roro Kidul untuk menjadi makhluk di alam gaib. Wah, jelas aja Ki Bamantara kaget. Dia nggak terima kalau anak yang didamba-dambakannya selama ini harus jadi tumbal dan menjadi penghuni alam gaib. Dia pun pergi ke pantai selatan sambil membawa sajenan. Dan seperti biasa, keraton itu muncul lagi. Ki Bamantara memohon pada Nyi Roro Kidul agar anaknya tidak dijadikan tumbal juga. Untungnya, ada syarat lain kalau misalkan anaknya ini gak mau ditumbalkan. Ki Bamantara harus menumbalkan 40 anak-anak di kampungnya. Nyi Roro Kidul pun memberikan biji-bijian, entah biji apa. Yang jelas, biji-bijian itu dibungkus oleh kain hitam. Dia memberikannya pada Ki Bamantara. Kata Nyi Roro Kidul, tanamkan biji-bijian itu di belakang rumah yang akan dijadikan tumbal. Nanti akan kujemput anak itu. Dan tanpa pikir panjang lagi, sekitar jam 2 malam, Ki Bamantara langsung menanamkan biji-bijian itu di setiap rumah yang punya anak kecil. Lelaki tua ini hafal betul siapa saja di kampungnya yang punya anak kecil. Dan benar saja, setelah Ki Bamantara selesai menanamkan biji-bijian itu, keesokan paginya anak-anak di kampung Balangandang hilang gitu aja. Warga benar-benar digegerkan dengan kejadian aneh itu dan mereka sangat mencurigai Ki Bamantara. Lagi pula, siapa lagi yang berurusan dengan alam gaib selain Ki Bamantara? Karena laki-laki tua itu benar-benar sakti. Siang itu sekitar jam 1, warga sudah berkumpul di depan rumah Ki Bamantara untuk membunuh laki-laki tua itu. Mereka semua membawa parang dan ada juga yang bawa minyak tanah untuk membakar rumah Ki Bamantara. Sementara itu di dalam rumah hanya ada Ki Bamantara yang sedang menghadap kemenyan yang ia bakar satu persatu. Sedangkan Ngartasi sudah kabur melalui pintu belakang. Ki Bamantara yang menyuruhnya. Dia tahu kali ini warga sudah tidak terkontrol. Ngartasi lari sekuat tenaga masuk ke dalam hutan. Yang ia pikirkan hanya satu, pergi menjauh dari kampung Balangandang dan menyelamatkan anaknya yang lagi ada di dalam kandungan itu. Warga kampung sudah murka. Mereka satu persatu masuk ke dalam rumah Ki Bamantara. Dan di dalam rumah itu, ternyata ada 2 macan gaib. Macan itu langsung mencabik-cabik warga yang masuk ke dalam rumah Ki Bamantara. Dagingnya berantakan kemana-mana, bahkan kepalanya terlempar keluar rumah. Mereka langsung ketakutan dan mencoba untuk menjauh dari rumah Ki Bamantara. Tapi ada satu warga yang punya semangat juang dan dia langsung memprovokasi warga lainnya untuk tetap semangat membunuh Ki Bamantara. Rumah itu pun hangus terbakar. Setelah api padam, Ki Bamantara terkapar tak sadarkan diri di atas lantai.
Tubuhnya sama sekali nggak kebakar, tapi dia pingsan. Warga pun membawa tubuh Ki Bamantara ke tengah hutan dan diikat di batang pohon. Untuk melukai Ki Bamantara, mereka harus mencukur bulu ketiaknya laki-laki tua itu, karena kekebalan Ki Bamantara itu terletak di bulu ketiaknya. Warga kampung sudah tahu hal itu. Mereka mencukur bulu ketiaknya Ki Bamantara menggunakan golok. Setelah bulu ketiak itu dicukur, Ki Bamantara pun tak punya kekuatan gaib lagi. Setelah Ki Bamantara babak belur, mereka langsung membunuh Ki Bamantara dengan menusukkan parang di perutnya. Ki Bamantara pun tewas. Lain halnya yang terjadi dengan Ngartasih. Dia lari menjauh dari kampung Balangandang. Yang dia pikirkan hanyalah menyelamatkan anak dalam kandungannya itu. Untung aja di tengah-tengah hutan, Ngartasih ngeliat ada sebuah gubuk. Dia masuk ke dalam gubuk itu dan bersembunyi di sana. Dari kejauhan, Ngartasih mendengar teriakan warga memanggil namanya. Warga benar-benar memburu Ngartasih dan ingin membunuh wanita itu. Dia sangat ketakutan. Gak lama kemudian, tiba-tiba aja ada yang noel punggung Ngartasih. Pas Ngartasih noleh ke belakang, Ngartasih kaget. Dia hampir aja teriak. Dan ternyata yang noel punggungnya itu adalah Mbok Rumi. Ngartasih langsung memeluk wanita tua itu. Dia sangat ketakutan. Untungnya warga gak pernah menemukan keberadaan si Ngartasih ini. Berbulan-bulan Ngartasih hidup bersama Mbok Rumi di dalam gubuk tua itu. Dengan sepenuh hati Mbok Rumi merawat Ngartasih hingga akhirnya anak dalam kandungan Ngartasih itu terlahir. Ia memberi nama anaknya dengan nama Sekar. Karena ternyata anak itu adalah perempuan. Ngartasih sangat senang. Akhirnya dia punya keturunan. Tapi setiap malam Ngartasih selalu melamun. Dia memikirkan suaminya yang ada di kampung Balangandang. Apakah suaminya itu masih hidup atau sudah mati? Ingin sekali Ngartasih kembali ke kampung itu untuk menjenguk suaminya. Tapi keadaan masih panas. Bisa-bisa si Ngartasih ini dibunuh. Setahun lebih Ngartasih hidup bersama Mbok Rumi. Ngartasih sangat senang. Mbok Rumi ini udah dia anggap sebagai orang tuanya sendiri. Maklum, dari sejak kecil Ngartasih ini adalah anak yang yatim piatu. Namun pada suatu hari nasib naas menimpa Ngartasih. Saat itu Mbok Rumi sedang tidak ada di gubuk. Dia pergi untuk mencari kayu bakar. Secara nggak sengaja, ada warga kampung Balangandang yang mempergoki Ngartasih di dalam gubuk itu. Saat itu juga, warga kampung langsung mendatangi gubuknya Ngartasih. Mereka merampas Sekar dari pelukan Ngartasih, lalu Ngartasih diikat gitu aja. Dan mereka membunuh Ngartasih dengan sangat sadis. Jasad Ngartasih ditinggalkan gitu aja di dalam gubuk. Sedangkan Sekar diculik oleh warga kampung. Saat Mbok Rumi kembali ke gubuk, dia kaget karena melihat mayat Ngartasih terkapar di atas tanah. Dia nangis sambil teriak mencari si Sekar. Mbok Rumi benar-benar marah pada warga kampung itu dan dia berniat untuk membalaskan dendam. 3 hari berlalu, tak apa yang dilakukan oleh warga kampung. Yang jelas, jasad Sekar sudah mengapung di pantai. Mereka pasti membunuh anak itu. Di sisi lain, Mbok Rumi mencari cara untuk membalas dendam ke warga kampung. Akhirnya, dia melakukan persekutuan dengan setan. Jasad Ngartasih nggak dikubur. Dia membawa jasad itu semakin masuk ke dalam hutan. Mbok Rumi tahu kalau di kedalaman hutan itu ada sebuah batu yang sangat dikeramatkan. Mbok Rumi pun membaringkan jasad Ngartasih di tengah-tengah hutan. Lalu dia mengacungkan kedua tangannya ke langit untuk memanggil setan-setan yang ada di hutan itu. Gak lama kemudian, di dahan-dahan pohon, banyak sekali makhluk-makhluk berwarna hitam yang nangkring di sana. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Mbok Rumi. Wanita tua itu mengeluarkan pisau kecil dari dalam kantongnya. Lalu dia mengiris tangannya sendiri dan darahnya dikucurkan ke jasad Ngartasih.
Melihat kucuran darah itu, setan-setan yang ada di hutan langsung masuk ke dalam tubuh Ngartasi. Dan tanpa diduga-duga, Ngartasi menghilang gitu aja. Borumi panik dan mencari jasad Ngartasi. Tiba-tiba aja ia mendengar ada seseorang yang menyanyikan lagu Lingsir Wengi. lengser wengi sliramu tumeke sirmo aja tangi nggonmu guling awas jongota aku lagi bangun wingo jin setan kang tak utusi dadya sebarang wojo layu Dan saat Borumi menoleh pada salah satu dahan pohon, di sana ada Ngartasi yang sedang duduk di dahan pohon. Ia mengenakan jubah warna putih. Ngartasi mengayun-ngayunkan kakinya di atas dahan pohon itu. Dan dalam sekejap mata, dia sudah ada di depan wajah Mbok Rumi. Ngartasi pun mencekik Mbok Rumi lalu membunuhnya. Setelah itu, Ngartasi hilang gitu aja. 1 minggu kemudian, warga Balang Rendang diteror oleh Ngartasi. Satu persatu dari mereka mati begitu aja. Dan yang masih selamat, mereka meninggalkan kampung Balangandang. Kampung itu menjadi kampung hantu yang tak berpenghuni. Di sana tetap tinggal Ngartasi yang menjadi kuntilanak. Dan kuntilanak itu terus berkembang biak dan menyebar ke seluruh Nusantara. Selesai.